Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, kita kenalan dulu nih. Abang namanya siapa, dari mana, dan tadi motornya apa, Bang? Oke, nama saya Fadli dari Caman, CBX Bekasi. Keluhan pertama sih awalnya rantai keteng ya, terus ke feeling ke balancer. Cuman pas saat dibongkar tadi, balancer sih nggak masalah. Cuman awalnya emang cuma pengen servis besar, cuman karena turun mesin tanggunglah sekalian aja bore up. Pertama kali tahu bengkel ini dari YouTube sih sebenarnya. Udah dari itu. Ya, awalnya nyari-nyari bengkel yang proper buat servis besar atau buat bore up, ya ketemulah di Bekasi deket, ya udahlah kesini. Nah, langsung saja mari kita lakukan pembukaan pada cover body yang menempel di motor ini. Dan kebetulan motor ini tuh banyak aksesorisnya ya besti. Jadi kita perlu 2 orang untuk membongkar motor ini supaya pembongkaran tuh jadi lebih efisien ya guys ya. Nggak apa-apa, emang ini motornya tuh motor spek touring ya guys ya. Jadi wajar kalau misalkan aksesorisnya itu banyak. Nah, untuk throttle bodinya kondisinya aman, tapi ownernya bawa throttle body sendiri. Nanti akan kita lakukan pergantian. Jadi mari kita lakukan pisahkan permesinannya terlebih dahulu ya guys ya, antara permesinan dan rangkanya. Dan rangkanya kita pinggirin dulu ya besti ya, supaya pembongkar permesinan itu jadi lebih enak gitu besti. Oke, untuk permesinannya mari kita tempelkan ke mounting engine-nya ya guys ya. Dan setelah tertempel langsung saja kita lakukan pembongkaran secara keseluruhan pada bagian kopetnya ini. Dan kita lakukan pembongkaran juga pada si tonjokan ketengnya ini ya besti. Dan untuk tonjokan ketengnya ini doi sudah menggunakan Bipro yang manual, kondisinya aman sentosa. Terus untuk rantai ketengnya kondisi ini udah kendor karena usia ya guys ya, wajar pemakaian. Jadi nanti akan kita lakukan pergantian pada si rantai ketengnya ini. Jadi langsung saja mari kita lakukan pelepasan pada bagian headnya terlebih dahulu ya besti. Habis itu mari kita lakukan pelepasan juga pada bagian bloknya nih besti. Nah, nanti untuk bagian bloknya akan kita lakukan pergantian karena mau di bore up ya besti. Nah, untuk blok dan CR-nya ini doi masih menggunakan yang standar, kondisinya aman sentosa. Jadi besok masih bisa dipakai ya guys ya. Dan untuk head dan antek-anteknya semuanya masih standar, kondisi ini aman sentosa. Nanti akan kita lakukan pergantian beberapa partnya menyesuaikan racikan bore up kita. Jadi langsung saja mari kita beralih ke bagian perkoplingan duniawinya terlebih dahulu. Untuk rumah koplingnya ini kondisinya udah kemakan, yang bikin motor tuh kehilangan kompresi. Terus kampas koplingnya juga udah tipis ya guys. Jadi nanti akan kita lakukan pergantian. Selanjutnya untuk permagnetannya ini kondisinya standar. Nanti akan kita lakukan pembubutan ya guys ya, supaya tarikan awalnya jengat-jengat. Selanjutnya kita lakukan pembelahan pada crankcase ya, untuk mengecek bagian crook as dan balancernya. Karena ownernya request untuk melakukan pengecekan karet balancer. Hanya mah karet balancer CB gampang kena. Nah itu mah bisa dirasain aslinya guys. Oke, untuk krukas dan rasionya ini kondisinya aman sentosa ya guys. Jadi nanti hanya perlu kita lakukan sedikit pembersihan saja nih besti. Nah ini dia si karet balancernya. Ownernya request untuk dilakukan pergantian. Jadi mari kita lakukan pergantian menggunakan Suzuki ya guys. Dan ini dia gambar ketika karet balancer sudah dilakukan pemasangan. Langsung saja mari kita lakukan perakitan kembali pada area crankcase-nya ini ya guys ya. Kita lakukan pemasangan secara keseluruhan sampai rapi. Pokoknya mah tenang baik. Udah kita lakukan pembersihan juga ya guys. Dan ini dia gambar ketika crankcase sudah terpasang. Terus untuk rumah kopling dan pair koplingnya di sini kita ganti baru menggunakan RX7 Racing ya guys ya, yang isinya 5. Terus untuk kampas kopling dan plat besi koplingnya kita ganti baru menggunakan Moto1 ya guys. Ownernya bawa sendiri nih besti. Langsung saja kita lakukan perakitan secara keseluruhan pada bagian perkoplingan duniawinya ini dan tinggal kita tutup aja. Terus untuk magnetnya ini mari kita lakukan pembobotan ya guys, supaya motornya jengat-jengat. Dan ini dia gambar ketika magnetnya sudah dilakukan pembobotan. Jos nging jos par. Nah untuk blok kit di sini ownernya bawa sendiri menggunakan BRT ukuran 63 mili bahan keramik ya guys ya, mantap. Jadi langsung saja karena pistonnya masih mentah, mari kita lakukan proses pembobotan dan pencoakan pada si pistonnya ya guys ya. Project ini diprakarsai oleh King Ridi Galing ya guys ya. Mandi, woi. Bandung Pride ya guys ya, Bandung Pride.
Dan ini dia hasil dari pistonnya guys ya, setelah sudah dilakukan pembobotan dan pencoakan. Set, udah tenang gue pokoknya mah. Dan untuk headnya di sini kita ganti baru menggunakan RX7 Racing yang ukuran 2522, satu set dengan pelatuk dan klepnya ya guys. Langsung saja karena head ini baru, mari kita lakukan pemortingan pada bagian headnya ini ya guys. Nah, untuk pemortingannya diprakarsai oleh Dr. Hilman andalan kita ya adik. Mau lihat nggak hasilnya kayak gimana? Dan ini dia hasil dari pemortingannya ya guys ya. Udah tenang baik pokoknya mah, udah masalah porting-porting ya guys ya, rapi pokoknya mah. Oke, selanjutnya mari kita lakukan seal clap untuk mencegah terjadinya kebocoran kompresi. Untuk seal clap kita pakai Jojoke, pair clap kita pakai RX7 Racing tipe medium, ini recommended banget ya pair clapnya. Terus packing magnetnya kita pakein Puboru dan AKM, dan noken asnya kita pakein BRT tipe T4 ya guys ya, dan businya kita pakein BRT Super Iridium ya guys ya. Oke, langsung aja mari kita rakit secara keseluruhan bagian antek-antek perhetan duniawinya ini ya guys ya. Setelah itu langsung saja mari kita lakukan pemasangan pada bagian bloknya ini beserta head yang sudah kita lakukan perakitan tadi nih besti. Selanjutnya mari kita lakukan proses pemburetan untuk mengetahui jumlah kompresi dan didapatkan angka 12,1 nih besti. Pokoknya mah langsung saja mari kita lakukan proses pengencangan dengan menggunakan kunci torsi agar kaki-kakinya tuh presisi ya guys ya. Dan ini dia gambar ketika permesinannya sudah terakit secara keseluruhan. Just ngeng, adjust par. Selanjutnya mari kita satukan kembali antara rangka dan permesinannya ini ya guys ya, dibantu dengan Dr. Febri andalan kita di sini ya guys ya. Setelah sudah terakit langsung saja mari kita lakukan pemasangan santuy pada part-partnya ini ya besti. Oke. Nah, ternyata throttle body set yang dibawa ownernya ini intake-nya tuh beda. Intake-nya punya M-King. Jadi kita lakukan penyesuaian ya guys ya pada si intake-nya ini. Nah, ini dia intake-nya. Nah, bagaimana cara menyesuaikannya? Tentu saja kita porting si intake-nya ini ya guys ya. Dan ini dia hasil setelah intake-nya sudah dilakukan pemortingan. Jos ngeng jos pa. Dan langsung saja mari kita lakukan pemasangan pada throttle body-nya mini. Nah, ini posisinya agak miring ya guys. Tapi nggak apa-apa kok, daripada lo beli intake baru ya kan, mending ini aja gitu, karena nggak terlalu pengaruh juga untuk penggunaan harian. Ya, oke guys. Jadi ini adalah proses pemasangan permesinannya dengan rangkanya, dan lagi di setting-setting, disambung-sambungin kabel-kabelnya. Jadi ini tinggal proses check sound sama dyno aja guys. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini. Gimana kelanjutannya? Kita lanjut nanti ya guys. Jadi setelah kita cek sound tadi, ternyata masih ada suara yang ngericik di bagian permesinannya. Ya, jadi nggak semudah itu ya guys ya, blower up. Nah, jadi sekarang kita bongkar lagi nih guys, untuk ngecek apa sih sumber dari suara yang ngericik itu. Ya, menurut Bang Sahlan tadi masalahnya ada sama sim-simannya ya guys ya. Coba nanti kita lihat apakah hanya dari sim-siman permasalahannya. Langsung aja kita lihat nanti ya guys ya. Oke, jadi kemarin tuh abangnya sempat bawa part sendiri ya om ya? Ya. Kayak blok satu set, terus noken, sama ada di bagian kopling, terus juga ECU dan perintilan yang lain ya. Nah, jadi semuanya tuh kemarin udah kita pasangin. Udah masang, ternyata suaranya masih ada yang ngeletek bang. Jadi kita bongkar lagi buat ngecek. Dan permasalahannya tuh ada di pas nyetel sim-simannya, karena pelatuknya nggak ada setelannya. Jadi kita ganti pelatuknya yang ada setelan.
misalkan mappingnya berkali-kali nih, Iya. lagi, cara ambil paling tinggi aja, sama ambil paling bawah. Ini yang pertama nih, mendapat 11 ya, 11 horsepower. Ini yang udah berkali-kali mapping paling tertinggi 21,4. Nah, kenapa? Karena bahan bakar pertama itu bahan kering. Ya, Kalau kita imbangnya 13 gitu. jadi mapping aja bang. Mapping kan gini apa namanya, mapping kan pertama gini nih, nol tuh, ternyata angka itu naik. Oh iya. Jadi before ini after ini dari grafik juga beda jauh. Sebelumnya tuh udah langsung tenaganya drop, sekarang tenaganya panjang. Oke. Ya. Terus juga terakhir tadi kita udah dyno bang. Nah abang udah test drive belum tadi bang? Udah. Gimana rasanya bang? Mantap sih, tenaganya naik. Dan Oke. untuk untuk kawan-kawan yang daerah Bekasi sih jangan ragu sih ke dokter sini sih, keluhan apa aja mungkin bisa untuk servis besar maupun porting biasa. Oke sih menurut gue. Iya. Oke bang, jadi nih kalau amit-amit sama motornya kenapa-napa bang, abang bisa balik ke sini buat klaim garansi ya bang. Siap. Nah itu 7 hari maksimal bang. Nah menurut lu gimana sih pelayanan sama servis di Johan Garage ini bang? Layanannya oke, ada ruang tunggunya juga kok. Terus mekanika juga ramah-ramah kok, dan mau ngasih info juga apa Ya. aja yang problem, apa yang mau diganti. Gitu. Oke. Sih, menurut gua bintang 5 lah. Wih. Johan Garage. Oke bang, jadi kita terakhir salam dulu bang. Oke, sama Jos ngeng, jos par. Oke, makasih ya bang ya. Thank you, sip. Oke guys, untuk total bore up motor ini karena ada pergantian head dan banyak lagi lah part-part yang diganti, itu menghabiskan budget sekitar 7 juta rupiah ya guys ya. Udah semuanya. Buset, bore up lumayan juga ya ini ya. Banyak juga ya. Ya udahlah, semoga motornya awet-awet. Tapi misalkan nanti ada apa-apa bisa klaim garansi kok. Misalkan ibarat kata walaupun udah lebih dari 7 hari, misalkan udah 1 bulan nih motornya kenapa-napa, nah itu bisa langsung aja datang ke bengkel didiskusikan. Hasilnya tuh nggak terpaut di 7 hari, tapi maksudnya defaultnya 7 hari gitu. Misalkan di atas 7 hari masih ada apa-apa, bisa kok komplain ke kita gitu. Karena yang namanya bore up baru 1 bulan kok ada apa-apa, ada problem, itu nggak wajar. Nah itu boleh banget untuk komplain di kita. Kurang lebih seperti itu. Oke, mau dibuat konten apa ke depannya? Komen di bawah ya. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan juga subreka. Dan nyalakan loncengnya supaya lu pada tahu pas gue lagi upload video Jos King Jospar gue. Nggak lu klik loncengnya, gue gedik lu. Thanks for watching dan salam Jos King Jospar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.